Pria itu mencuci rambutnya dengan deterjen kedaluarsa dan tanpa ia sadari, hal itu meracuni beberapa ikan di sekitar pulau. Malam itu, ia pun memakan ikan panggang tersebut. Akhirnya ia bisa menikmati daging untuk pertama kalinya. Di malam harinya, beberapa burung memakan sisa ikan panggang itu. Dan keesokan harinya ia menemukan bahwa burung-burung itu juga keracunan. Maka, ia kembali menikmati hidangan baru, daging burung panggang. Sebelum terdampar, pria itu memiliki utang bank. Putus asa, ia mencoba bunuh diri dengan melompat ke sungai. Namun bukannya tenggelam, ia malah terbawa arus dan terdampar di sebuah pulau kecil di tengah kota. Meski tadinya ingin mati, naluri bertahan hidup membuatnya terus mencoba menyelamatkan diri. Ia berulang kali berusaha memanjat pilar jembatan, namun selalu gagal karena tidak bisa berenang. Setelah menyerah, ia berniat menggantung diri. Namun baru saja hendak memasukkan kepalanya ke jerat, perutnya mules, dan ia merasa buang air jauh lebih penting. Saat bergegas ke semak-semak, ia justru menemukan semak buah beri merah. Ia memetik satu, mencicipinya, dan rasa manis itu membawanya kembali pada kenangan masa kecil, serta kehidupannya yang hancur, hingga ia menangis terseduh-seduh. Setelah meluapkan semuanya, ia merenung. Akhirnya, ia memutuskan untuk hidup di pulau itu, dan meninggalkan dunia lamanya. Untuk mengisi perut, ia memakan jamur liar. Ia mencoba membuat api dengan menggesekkan kayu, namun hanya menghasilkan lepuh di tangannya, bukan nyala api. Ia pun duduk dan menyalakan sebatang rokok. Setelah itu, ia mulai mengumpulkan sampah di tepi pantai. Merasa semuanya mungkin berguna suatu saat nanti. Di antara tumpukan sampah, ia menemukan perahu bebek yang sudah rusak dan menjadikannya rumah kecilnya. Hari-hari berikutnya, ia semakin terbiasa dengan kehidupan di pulau. Ia sampai menyukainya. Setiap kali kapal pesiar lewat, ia akan bersembunyi agar tidak ditemukan. Suatu hari, ia menemukan bungkus mie goreng kecap berisi bumbu yang belum dibuka. Melihat gambar mie panas di kemasannya, membuatnya sangat ingin makan mie goreng. Demi mengabulkan keinginannya, ia mulai mengumpulkan berbagai buah di pulau itu. Namun ketika dihancurkan, buah-buahan itu tidak bisa dibentuk menjadi mie. Hingga suatu hari, ia melihat kotoran burung di perahu bebeknya. Ia pun mendapat ide, burung pasti memakan biji-bijian. Maka, ia mengumpulkan kotoran burung itu dan membuka sebidang tanah untuk ditanami. Setelah lahan selesai dibersihkan, ia menguburkan kotoran burung sebagai pupuk dan membuat orang-orangan sawah dari setelan jasnya. 3 bulan kemudian, ia sudah sepenuhnya beradaptasi dengan kehidupan barunya. Ia bahkan rutin berolahraga, dan keringatnya ia kumpulkan sebagai bumbu makanan. Suatu hari, ia mendapati biji-bijian itu telah tumbuh. Harapan pun muncul dalam hidupnya. Menjelang akhir musim gugur, tanamannya siap panen. Bukan hanya jagung, tetapi berbagai tanaman lainnya. Ia menggiling jagung menjadi tepung, mencampurnya dengan air, hingga menjadi adonan. Menggunakan botol anggur sebagai alat penggiling, lalu memotong adonan itu menjadi mie dengan tutup kaleng. Setelah mie matang, ia membuka bumbu yang telah ia simpan berbulan-bulan. Ia mencampur mie, bumbu, dan lauk sederhana yang dimilikinya. Dengan penuh perasaan, ia mengambil mangkuknya dan mulai makan. Saat suapan pertama masuk ke mulutnya, ia tak mampu menahan air mata.